Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita pada pagi hari ini akan belajar tentang variabel acak kontinu dan fungsi kepadatan peluang. Oke. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi kepadatan peluang, di mana x-nya adalah variabel acak kontinu ya. Jika yang pertama adalah f(x)-nya positif untuk dari min tak hingga tak hingga. Yang kedua, integral dari min tak hingga tak hingga dari f(x) dx sama dengan 1. Ada beberapa informasi yang perlu diketahui oleh anak-anakku. Yang pertama, jika ada pertanyaan peluang X lebih besar dari X, untuk kontinu sama ya, ketika lebih besar atau lebih besar sama dengan ya, dari X hingga tak hingga ft dt ya. Terus yang kedua, jika terletak pada selang seperti ini, Px lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil atau sama dengan B sama dengan, jadi tidak ada bedanya ya ketika tanda pertidaksamaannya ada sama dengan atau enggak, sama dengan integral dari AB ft dt. Yang terakhir adalah fungsi distribusi f besar. Kalau ini adalah f kecil, yang ini adalah f besar. F besar itu sama dengan probabilitas X lebih kecil atau sama dengan X. Jadi integral dari min tak hingga X ft dt. Oke, tidak perlu memperpanjang waktu. Kita bahas contoh dari buku PTS halaman 28. Pada soal ini, sebuah fungsi untuk variabel acak kontinu X didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan X kuadrat per 3 untuk min 1 hingga 2 dan 0 untuk yang lain. Buktikan bahwa Fx adalah fungsi densitas ya. Baik, syarat fungsi densitas ya. Ya. Syarat fx itu sebagai PDF ya. Atau fungsi densitas yang pertama fx positif ya. Dari min tak hingga X sampai tak hingga ya. Nah, di sini yang paling rawan adalah ketika X-nya sama dengan negatif 1. Kita cek untuk F negatif 1. Kita masukkan ke fungsinya, berarti negatif 1 kuadrat dibagi 3 sama dengan negatif 1 kuadrat berapa? Ayo coba 1 ya. Oke, 1/3. Nah, 1/3 ini jelas positif. Nah, maka dengan mudah, maka syarat pertama akan sudah terpenuhi. Syarat kedua yaitu integral dari min tak hingga tak hingga fx dx ya sama dengan 1. Mari kita coba cek ya. Integral dari min tak hingga tak hingga fx dx. Nah, di sini karena daerahnya itu terbagi menjadi 3 ya, karena batasnya di sini ada min 1, ada 2.
perhatikan di sini terbagi menjadi 3 daerah ya. Oke, jelas terlihat bahwa terbagi menjadi 3 daerah, sehingga integralnya pun akan terbagi menjadi 3, yaitu integral dari min tak hingga negatif 1 fx dx ya, ditambah integral dari negatif 1 hingga 2 fx dx ditambah integral dari 2 hingga tak hingga fx dx. Nah, sekarang tinggal kita gantikan fx di masing-masing intervalnya ya. Dari min tak hingga negatif 1 dapat terlihat ini pakai persamaan yang mana. Karena tidak berada pada interval yang di atas, maka sama dengan 0 efeknya. Plus ya. Integral dari negatif 1 hingga 2 efeknya sama dengan x kuadrat per 3 dx. Oke. Dari 2 hingga tak hingga efeknya sama dengan 0 ya, dx. Ingat, integral daripada fx dx ya itu sama dengan f besar x ya plus c. Oke. Integral tentu dari a hingga b fx dx akan sama dengan f besar x atau hasil integrasinya dievaluasi dari a hingga b, atau sama dengan fb dikurangi fa. Oke ya. Nih, mari kita cari integral dari 0. Integral 0 dx itu sama dengan 0 plus c. Nah, dari sini berarti fx-nya sama dengan 0. Integral dari x kuadrat per 3 dx ya. Berarti ini sama dengan konstantanya kita keluarkan sepertiga integral x pangkat 2 dx ya. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan sepertiga dikalikan n-nya pangkat 2 ya, berarti 1 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 plus c, atau sama dengan 1/9 x pangkat 3 plus c. Sehingga kita dapatkan f besar x nya sama dengan 1/9 x pangkat 3. Kita masukkan ya ke jawaban. Oke, berarti yang di sini sama dengan apa? Sama dengan 0 devaluasi dari negatif tak hingga ya, hingga negatif 1 plus x pangkat 3 per 9 dievaluasi dari negatif 1 hingga 2
plus 0 devaluasi dari 2 hingga tak hingga. Oke, kita substitusikan ya, seperti yang di sini. Karena 0 tidak memuat X, maka ketika dimasukkan negatif 1 hasilnya 0, dikurangi dimasukkan ketika negatif tak hingga juga 0 ya. Plus, nah 2 dimasukkan ke X pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 8 ya, per 9 dikurangi masukkan 1, negatif 1 pangkat 3 tentunya negatif 1 per 9 ya, plus 0 dikurangi 0 ya. Nah untuk selanjutnya integral 0 dx integral tentu dx nanti sama dengan 0 ya. Dapat dengan jelas kita peroleh 9 per 9 ya, atau sama dengan 1. Berarti apa yang terjadi? Terbukti. Ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang B. Oke. Masih sama, cuma di sini kita disuruh nyari peluang antara 0 dan 1. Ya. Ingat ya, peluang A lebih kecil X lebih kecil B sama dengan integral dari A hingga B fx dx gitu ya. Nah, berarti di sini kita akan memperoleh gitu ya. Berarti P0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1. Ini akan sama dengan integral dari 0 hingga 1 fx dx. Nah, oke, 0 hingga 1 termasuk dalam satu kategori atau dua kategori? Ternyata masih masuk kategori satu kategori, yaitu yang di atas ya. 0 hingga 1 itu terletak di antara min 1 dan 2. Sehingga ini dapat dengan mudah kita definisikan sebagai 0,1 fx-nya adalah x kuadrat per 3 dx. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah dapatkan bahwa integral x pangkat 2 per 3 dx itu sama dengan x pangkat 3 per 9. Tinggal dievaluasi 0 hingga 1. Sama dengan berapa? 1 pangkat 3 sama dengan 1 per 9. Ketika dimasukkan 0 dikurangi 0 pangkat 3 0, 0 per 9, berarti hasilnya adalah 1 per 9. Mudah bukan? Oke. Kita lanjutkan ke pengembangan soal ini ya. Pak, bagaimana jika yang ditanyakan adalah seperti ini, 0 hingga 3. Itu tadi coba diperhatikan di sini. Ini 0 hingga 1 hanya terletak pada satu interval. Nah, di contoh yang kedua ini kita akan dapati dia berada pada dua interval ya. Masih sama perlakuannya, jadi peluang 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3 itu artinya sama dengan integral 0 hingga 3 fx dx.
ya. Nah, yang di sini yang perlu dihati-hati ya. 0 hingga 3, 0 hingga 3 ya, 0 hingga 3. Ini 0 lalu 3. Ada di mana? Sebentar, Pak Bambang akan membetulkan gambarnya. Oke. Kita punya interval efek ini terbagi menjadi min 1, 2 ya. Oke. Sekarang pertanyaannya 0 hingga 3 itu ada di mana, kan gitu ya. 0 itu berarti di mana ini? Nah, di sini ini 0. Ya, ini 0. 3 tentunya lebih besar dari 2. Nah, ini 3. Berarti ya, nanti intervalnya terbagi menjadi 2. Warna kuning. Oke. Biru dan kuningnya. Oke. Sudah. Sehingga ini nanti terpecah menjadi 2, yaitu 0 hingga 2 fx dx ya, plus integral dari 2 hingga 3 fx dx. Oke, tinggal kita substitusikan ya. Berarti integral 0 hingga 2 fx dx itu fx-nya kita ganti dengan x kuadrat per 3 dx plus integral 2 hingga 3 fx-nya 0 ya. Nah, ini nanti sama dengan 0 ya. Jadi sama dengan berapa? Tinggal ini aja. Integral x kuadrat per 3 sudah didapat sebelumnya, yaitu x pangkat 3 per 9 ya. Tinggal dievaluasi dari 0 hingga 2 ditambah 0. Berarti sama dengan berapa? 2 pangkat 3 berarti 8 per 9 ya. Dikurangi 0 pangkat 3, 0 per 9. Oke, sama dengan 8 per 9. Gini anak-anakku, mudah bukan? Baik, kita lanjutkan ke soal modifikasi yang lain. Makanya saya masih labeli B itu, B1, B2, B3 gitu ya. Nah, ini masih ada B lagi. Bagaimana jika yang dicari adalah PX lebih kecil 1? Nah, kita buat dulu aja interval fungsinya. Ini negatif 1, ini 2. 1 ada di mana? 1 ada di sebelum 2, ini 1. Nah, dengan demikian nanti integralnya otomatis terbagi menjadi 2 juga ya. Dari min 1 hingga 1 karena lebih kecil ya. Dan yang kedua adalah yang ini. Nah, oke, kita teruskan. Baik, PX lebih kecil 1
itu berarti integral dari min tak hingga 1 fx dx ya. Nah, karena terbagi menjadi dua interval, kita bagi menjadi dua interval, berarti min tak hingga negatif 1 fx dx ya, plus integral dari negatif 1 hingga 1 fx dx. Yuk kita definisikan fx-nya di masing-masing interval. Min tak hingga negatif 1, fx-nya sama dengan 0 plus integral dari negatif 1 hingga 1, fx-nya adalah x kuadrat per 3 dx. Ini nanti sama dengan 0 ya. Oke. Berarti di sini sama dengan berapa? 0 ditambah x pangkat 3 per 9, ini adalah hasil integral dari x kuadrat per 3 dievaluasi dari negatif 1 hingga 1. Berarti sama dengan 0, sudah tidak usah diremkan ya ini ya. Tinggal ketika dimasukkan 1 pangkat 3 berarti 1 per 9 dikurangi min 1 pangkat 3 adalah min 1 per 9, sehingga diperoleh 2 per 9 begitu. Nah, kita lanjutkan pada pengembangan soal berikutnya. Nah, ini dia. Bagaimana jika px lebih besar atau sama dengan 1? Kembali lagi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ini nanti integralnya perlu dipecah menjadi berapa ya. Ini min 1, ini 2. Ini kita dapat dari mana? Dari soal ya. Oke. Sekarang satunya ada di mana ya? Satunya ada di sini tentunya ya. Nah, lebih besar itu berarti yang mana? Oke. Nah, ini dia lebih besar. Berarti, nah ini juga masih lebih besar dari 1. Nah, berarti terbagi menjadi 2 integral. Jadi px lebih besar sama dengan 1, itu berarti sama dengan integral dari 1 hingga tak hingga ya fx dx. Karena dibagi menjadi 2 interval, berarti 1 hingga 2 fx dx ya, plus integral 2 hingga tak hingga fx dx. Nah, sama dengan berapa? Nah, ketika 1 hingga 2 ini termasuk 1 hingga 2, fx-nya adalah x kuadrat per 3 dx plus integral dari 2 hingga tak hingga fx-nya sama dengan 0 dx. Nah, ini nanti sama dengan 0. Oke. Berarti sama dengan berapa? Integral x kuadrat per 3 itu adalah x pangkat 3 per 9 ya. Sudah dibahas sebelumnya. Devaluasi 1 hingga 2 plus 0 berarti sama dengan berapa? 2 dimasukkan ke x, 2 pangkat 3 8 per 9 ya, dikurangi 1 pangkat 3 1 per 9 ya, 1 per 9, sehingga hasilnya sama dengan 7 per 9. Nah, amat sangat mudah sekali. Oke.
Baik, kita lanjutkan. Nah, ini tidak kalah modifnya, yaitu cari fungsi distributi. Nah, ini yang perlu diingat ya. Ini kembali lagi ingat f besar x itu adalah p x lebih kecil atau sama dengan x kecil. Bisa juga didefinisikan sebagai integral dari min hingga x ft dt ya. Nah, nanti fx-nya ini x-nya diganti t, sehingga ft-nya nanti sebagai dengan apa? Ft akan sama dengan t kuadrat per 3 untuk negatif 1 hingga 2, 0 untuk t lainnya. Nah, jadi tidak masalah mau di x apa fx atau ft ya. Kenapa kok diganti t? Karena di sini nanti batasnya x supaya tidak ambigu. Oke. Baik, kita tentukan f besar x-nya sama dengan integral dari min hingga x. Oke. Fx ya dx. Nah, ini dapat dengan mudah ya, sudah tidak perlu digambar lagi ya. Min hingga negatif 1 fx dx plus integral negatif 1 hingga x ft ya. Oke, nah ini loh tidak bisa move on dari x ya. Oke. Ini ft dt. Nah, ini juga ft dt. Oke. Ya. Nah, nanti ketika x-nya ini melebihi 2, maka nanti ini pecah lagi 2 ya. Jadi di sini nanti sama dengan integral dari min hingga negatif 1 0 dt plus integral negatif 1 hingga x fungsinya sudah ada kok, kenapa nggak ditulis nih. Oke. X kuadrat, nggak bisa move on lagi ya. Kadangkala kita seperti itu ya. Kalau sudah terbiasa main di X, ketika suruh ganti gitu susah berubah. T kuadrat per 3 dt. Yang ini sama dengan 0 ya. Jadi ini hasil integralnya berapa? Ini 0 ya, plus T pangkat 3 per 9 dievaluasi dari negatif 1 hingga X. Oke, sama dengan berapa? X pangkat 3 per 9 dikurangi negatif 1 per 9. Berarti ini kan meningkat 1 ya. Berarti sama dengan berapa? 1 min X pangkat 3 plus ya per 9. Ini X-nya adalah X-nya lebih kecil sama dengan 2. Oke. Nah,
Selanjutnya kita akan masuk ke tugas mandiri pada BTS ya. Nah, ini dia. Soal nomor 1. Diketahui fungsi densitas sebagai berikut. Fx sama dengan 2 per X pangkat 3 untuk X lebih besar sama dengan 1, 0 untuk X lebih kecil 1. Berarti di sini pembatasnya cuma ada 1. Berarti ini nanti intervalnya hanya terbagi menjadi 2 bagian. Ya. Sesudah 1 dan sebelum 1. Oke. Nah, ini kita disuruh nunjukkan ya. Min tak hingga tak hingga Fx dx sama dengan apa? Kita bagi menjadi 2 ya. Minta hingga 1 Fx dx plus integral 1 hingga tak hingga Fx dx ya. Nah, sama dengan berapa ini? Integral min tak hingga 1 0 dx plus integral 1 hingga tak hingga 2 per X pangkat 3 dx ya. Nah, ini kan sama dengan 0 ya. Berarti nanti untuk selanjutnya yang perlu ditulis hanya yang ada definisi variabelnya aja. Nah, sebetulnya ini tuh sama dengan integral dari 1 hingga tak hingga gitu ya, 2 per X pangkat 3 dx. Jadi nanti cukup ditulis seperti ini aja. Oke, kita integralkan ini. Integral 1 hingga tak hingga, ini 2-nya kita keluarkan ya, konstantanya 1 per X pangkat 3 kalau dinaikkan menjadi X pangkat min 3 dx ya. Berarti hasil integralnya adalah 2 per negatif 3 plus 1 X pangkat negatif 3 plus 1 devaluasi dari 1 hingga tak hingga, atau sama dengan berapa? 2 per negatif 2 berarti min 1 ya. Nah, dikalikan X pangkat min 2 devaluasi tak hingga 1. Oke, kita tuliskan supaya kelihatan min 1 per X pangkat 2 ya, devaluasi 1 hingga tak hingga. Oke, berarti sama dengan berapa? Min 1 per tak hingga kuadrat dikurangi ya, negatif 1 per 1. Nah, perhatikan, negatif 1 dibagi sesuatu yang besar ini apa ya, mendekati 0 ya, kita anggap 0 aja, plus 1. Nah, sama dengan 1. Oke, sudah. Bagaimana? Mudah bukan? Selanjutnya kita akan membahas soal tugas mandiri nomor 2A. Nah, kadangkala soalnya seperti ini. Misalkan X adalah sebuah variabel acak kontinu dengan fungsi densitas Fx sama dengan C 4x min 2x kuadrat untuk 0 hingga 2, 0 untuk yang lainnya. Berarti ini intervalnya terbagi menjadi 3, 0, 2. Nah. Oke, tadi sudah kita sepakati bahwa integral dari min tak hingga tak hingga Fx dx ya, ini nanti akan hanya yang terdefinisi variabelnya ya. Jadi mulai 0 hingga 2 C kalikan 4x min 2x kuadrat dx ya.
Nah, ini nanti karena ini adalah fungsi densitas, ini nanti sama dengan 1. Yuk kita integralkan. Konstantanya kita keluarkan. Ya. Ini juga bisa kita bagi menjadi 2 integral, yaitu 4C. Ya. Integral 02 x dx, ya, dikurangi 2C integral 0 hingga 2 x kuadrat dx, ya. Oke, sama dengan berapa? 4C dikalikan integralnya x kalau nggak ditulis seperti berarti pangkatnya 1, ya. Berarti 1/1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 dievaluasi dari 0 hingga 2 dikurangi 2C, N nya sama dengan 2 berarti 1/2 plus 1 integralnya, ya, X pangkat 2 plus 1 dievaluasi 0 hingga 2. Oke, berarti sama dengan berapa? Ini sama dengan setengah, ya. 1/1 1 plus 1 kan setengah, berarti ini hasilnya adalah 2C X kuadrat dievaluasi 0,2. Yang di sebelah sini berarti 2C/3, ya. X pangkat 3 dievaluasi 0,2. Oke, sama dengan berapa? C 2 kuadrat berarti 4, ya, dikurangi 0 dikurangi 2C/3 dikalikan 8 dikurangi 0, ya. Sama dengan berapa ini? 8C, ya, dikurangi 16C/3 berarti sama dengan berapa? Nah, dapat mudah, ya, 8/3C. Berarti kita dapat dong 8C/3 itu sama dengan 1. Berarti C nya berapa? Tinggal 8/3 dikali berapa, ya, sama dengan 1. Tinggal dibalik ini pecahannya, berarti 3/8. Karena apa? 8/3 dikalikan 3/8 sama dengan 1. Berarti C nya sama dengan ini. Sehingga kita peroleh Fx nya sama dengan 3/8, ya. 3/8 dikalikan 4x berarti 3/2x dikurangi 3/4x kuadrat, ya, 0 hingga 2. 0 untuk x lainnya. Nah, sudah. Oke, ini tadi kan 2A, ya. Kita lanjut ke 2B. Misal X adalah sebuah variabel acak kontinu dengan fungsi densitas, ya. Ini tadi C-nya sudah didapat, ya. C-nya sudah didapat. C-nya sudah didapat 3/8, ya. Sehingga Fx-nya menjadi 3/2x min 3/4x kuadrat, gitu, ya, untuk 0 hingga 2. 0 untuk lainnya.
kita sekarang sudah mulai gerak cepat ya. Integral P X lebih besar 1 berarti sama dengan integral 1 hingga tak hingga fx dx gitu ya. Nah, pada interval 1 sampai tak hingga yang ada isinya berapa? Ya, integral 1 hingga 2 fx dx. Ya, yang terdefinisi sama dengan integral 1 hingga 2 dari 3/2 x min 3/4 x kuadrat dx. Kita integralkan langsung ya. Berarti di sini x-nya pangkat 1, berarti setengah x kuadrat. Hasil integralnya adalah 3/4 x kuadrat. Ya, saya khawatir itu, saya tulis saja ya. Kita pelan-pelan aja, tapi dengan harapan anak-anakku bisa paham ya. Oke, 3/2 ini konstantanya, hasil integral x-nya adalah setengah x kuadrat ya. Dikurangi 3/4 ini konstantanya, dikalikan integral x pangkat 3 adalah 1/3 x pangkat 3. Dievaluasi 1 hingga 2. Nah, ini bisa saling menyederhanakan. Oke. Berarti hasilnya berapa? 3/4 ya, x kuadrat min 1/4 x pangkat 3 dievaluasi 1 hingga 2. Oke, kita masukkan. Berarti 3/4 dikalikan 2 pangkat 2 dikurangi 1/4 dikalikan 2 pangkat 3 dikurangi 3/4 dikalikan 1 pangkat 2 dikurangi 1/4 dikalikan 1 pangkat 3. Yuk, hasilnya berapa? Nah, ini 4 dengan 2 kuadrat saling membagi 1 ya. Berarti hasilnya berapa ini? Di sini langsung aja ya. Berarti 3 dikurangi 2. 2 pangkat 3 kan 8 ya. Ini membagi tinggal 2. Dikurangi. Nah, ini 3/4. 3/4 dikurangi 1/4. Berarti sama dengan setengah ya. Ini 1 dikurangi setengah, berarti hasilnya adalah setengah. Oke, cukup mudah bukan? Oke, selanjutnya diketahui x merupakan variabel acak kontinu. Nah, ini nomor 4 ya. Dengan fungsi densitas C1 plus X pangkat min 3 ya. Oke, apa tadi F besar X? F besar X itu sama dengan peluang X kurang dari atau sama dengan X ya. Atau didefinisikan integral dari min tak hingga X ft dt gitu ya. Tapi sebelumnya kita harus mencari c-nya dulu ya. C-nya kita harus mencari c-nya dulu. C-nya sama dengan berapa gitu ya. Baik, kita bagi daerahnya dulu. Oke. Karena ini fungsi densitas, maka sudah terlihat ya, berarti syarat 1 itu berakibat C-nya dia harus positif. Oke. Yang kedua adalah
integral dari min tak hingga tak hingga C 1 plus X pangkat min 3 dx sama dengan 1. Ya. Baik, kita kerjakan yang kedua. Integral dari min tak hingga tak hingga. Oh, ini ada konslet Pak Bambang. Nah, bentar. Ini langsung aja ya. Kalau mau langsung masuk gini, intervalnya harus bukan dari min tak hingga ya. Dari 0 hingga tak hingga. Nah, karena yang terdefinisi adalah lebih besar dari 0. Oke, kita lanjutkan. Integral dari 0 hingga tak hingga C 1 plus X pangkat 3 min 3 dx. Nah, untuk mengintegrasikan ini kita misalkan dulu. Misal U-nya sama dengan 1 plus X, sehingga du sama, kita turunkan terhadap U dapat 1 ya, 1 du, 1 plus X diturunkan dapat 1 dx. Berarti du nanti diganti dx ya. Ketika X-nya sama dengan 0, ternyata U-nya sama dengan 1. Nah, ketika X-nya sama dengan tak hingga, U-nya juga tetap tak hingga, karena tak hingga tambah 1 ya tetap tak hingga. Oke, berarti integrasinya berubah menjadi 1 hingga tak hingga cu pangkat min 3 du. Nah, ini dapat dengan mudah didapatkan bahwa C per negatif 2 U pangkat negatif 2 dievaluasi dari 1 hingga tak hingga, itu sama dengan min C per 2U kuadrat dievaluasi 1 hingga tak hingga ya. Berarti sama dengan berapa? Min C per 2 kali tak hingga kuadrat dikurangi min C per 2 kali 1 kuadrat. Yang ini sama dengan 0 ya. Berarti hasilnya sama dengan 0 ditambah ya C per 2. Nah, karena ini sama dengan 1, berakibat C nya sama dengan, diperoleh C sama dengan 2. Oke. Dah, kita lanjutkan mencari fungsi distribusinya. Berarti sama dengan integral 0 hingga X ya, ft-nya menjadi 2 1 plus T pangkat min 3 dt. Dengan cara yang sama ya, berarti kita misalkan di sini U-nya sama dengan 1 plus T, berarti du sama dengan dt. Ketika T sama dengan 0, ternyata U-nya sama dengan 1. Ketika T-nya sama dengan X, U-nya sama dengan X plus 1. Nah, berarti integral ini menjadi 1 hingga X plus 1 2U pangkat min 3 du. Sama dengan berapa? Tentunya sama dengan min 2 ya, 2 per min 2 ya. Oke.
2 per negatif 2 U pangkat min 2 devaluasi 1 hingga X plus 1. Berarti ini sama dengan berapa? Sama dengan min 1 per U pangkat 2 devaluasi 1 hingga X plus 1. Berarti sama dengan berapa ya? Berarti min 1 per X plus 1 kuadrat dikurangi min 1 per 1 kuadrat. Berarti hasilnya sama dengan berapa? Ini plus 1 ya. Berarti hasilnya adalah sini aja ya. Sama dengan 1 dikurangi 1 per X plus 1 kuadrat. Nah, seperti itu. Selesai ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pada nomor 5. Oke. Nomor 5 soalnya saya revisi ya. Karena kalau dia fungsi densitas, kalau di BTS kan X ya, maka tidak akan sama dengan 1. Tetapi kalau X per 2 pasti sama dengan 1. Kita cek ya densitasnya. Integral 0 hingga 2 X per 2 dx. Nah ini berarti sama dengan berapa? Setengah dikalikan setengah X kuadrat atas 2 0 ya devaluasi. Berarti sama dengan 1/4 dikalikan 2 kuadrat dikurangi 1/4 dikalikan 0 kuadrat. Nah di sini sama dengan 4/4 atau sama dengan 1. Sehingga perlu direvisi soal nomor 5 itu ya. Berarti Px lebih kecil 1 itu berarti artinya integral 0 hingga 1 X per 2 dx sama dengan berapa? Berarti setengah kalikan setengah X pangkat 2 dievaluasi dari 0 hingga 1. Berarti sama dengan 1/4 dikalikan 1 kuadrat dikurangi 1/4 dikalikan 0 kuadrat sama dengan 1/4. Selesai. Kita lanjutkan yang 5B. Oh ternyata judulnya belum ganti ya. Ini 5B. Ini 5B ya. Oke. Kita lanjutkan ini. P1 lebih kecil X lebih kecil dari 3/2. Nah karena interval ini masih terletak di A bagian atas, berarti langsung aja integral 1 hingga 3/2 dari X per 2 dx. Nah berarti sama dengan berapa? X kuadrat per 4 ya. Devaluasi 1 hingga 3/2. Berarti sama dengan berapa? Ya 3/2 kuadrat dibagi 4 dikurangi 1 kuadrat dibagi 4. Berarti berapa? 9/4 ya. Per 4. Oke. Dikurangi 1/4. Berapa hasilnya? Ini kalau disederhanakan jadi 9/16 ya. Dikurangi 1/4 itu sama dengan berapa per 16? Sama dengan 4/16. Berarti sama dengan 5/16. Selesai. Perlu
dicatat ya, hasilnya selalu lebih kecil 1. Ingat, peluang itu nilainya adalah 0, maksimal 1. Ini peluang ya. Kalau ketemu lebih dari 1, maka itu otomatis salah. Nah, ini soal kita yang terakhir, fungsi distribusi. F besar X ini sama dengan apa? Integral 0 hingga X ya. X per 2. Oh, belum move on juga ya. Lagi-lagi belum move on. Oke. Pak, boleh nggak saya ganti selain T? Boleh. dt ya. Berarti sama dengan T kuadrat per 4 devaluasi 0 hingga X. Berarti sama dengan X kuadrat per 4 kurangi 0 kuadrat per 4 sama dengan X kuadrat per 4. Selesai. Kira-kira sudah selesai belum ya? Alhamdulillah sudah selesai. Demikian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.